Halo, Assalamualaikum. Selamat sore, Pak Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, Mas Suryo. Wah, jam berapa di sana ya? Jam 1 ya, Pak Jam ya? 12, jam 12 3 menit nih, Mas Suryo. Jam 12:03 ya, menjelang jam 1. Wah, panasnya berapa, Pak, di sana, Pak, sekarang? Ini kemarin itu jam yang sama itu 49 ya. Ya, Kemarin pas puncak wukuf itu. Hari ini agak sedikit mereda. Jadi mudah-mudahan sudah mulai turun ya. Berapa, Pak, sekarang? sekarang 47. 47. Wah, Ya. 47 juga masih panas, Pak. Dari, Apalagi? daripada 49, Oh iya, iya, iya. kemarin empat puluh Du- sembilan ya. 2017 saya masih merasakan sampai 50 kan, Pak Subhan, ketika itu ya. 50 Ya, derajat jadi ya. kalau sangu telur, bikin ceplok telur nggak perlu pakai kompor, Mas Ferry ya. Tapi Pak Subhan masih kelihatan sehat, sehat ya Pak Subhan ya. Masih sehat selalu ya Pak Subhan ya. Alhamdulillah, ini harus jaga juga ritmenya, Mas. Kalau nggak Iya, ya luar biasa ini. betul betul. Pak Subhan, bagaimana kondisi jemaah kita Pak Subhan? Eh, Setelah kemarin ya jamaah melaksanakan puncak ibadah haji wukuf di Arafah dengan total 100% ditambah 5.000 jamaah, ini rupanya memang luar biasa ya. Hmm. Kondisi kepadatannya tidak seperti biasanya lah gitu ya, maksudnya ya. Ya, Jadi untuk pergerakan jemaah dari Arafah ke Musdalifah itu tadi malam sampai hampir jam 4 pagi gitu ya. ya, Namun dalam dalam satu trip terakhir yang kita siapkan itu khusus untuk jamaah yang lansia itu sekitar 17.000 ya, 17.000 jamaah. hmm, Kita buat skema yang dapat mengurangi kelelahan jamaah itu dari Arafah itu melintas di Musdalifah, jamaah tidak turun, hanya berhenti sejenak untuk wukuf, lalu kemudian langsung menuju ke tenda di Mina. Nah ini cukup memberikan bantuan sehingga jamaah tidak terlalu kelelahan dibanding kalau dia harus turun di Musdalifah, lalu kemudian harus naik lagi. Ini memerlukan proses yang lama dan kita tahu di hamparan padang Musdalifah sekalipun malam hari tetapi dengan suhu yang tinggi itu hangat juga dan juga debu. Di samping juga berdesak-desakan dengan orang yang lain. hmm, Itu sekilas terkait dengan perjalanan dari Arafah menuju Musdalifah. Nah, lalu dari Musdalifah ke Mina ini memang ada keterlambatan yang cukup panjang ya dari pergerakan jamaah dari Musdalifah ini karena memang jamaahnya sangat besar. Lalu kemudian ketika sudah tiba di Mina itu jamaah sebagian ingin segera melaksanakan Jumrah Aqobah. hmm. Nah, perjalanan dari tenda menuju ke Jumrah Aqobah itu menggunakan jalur-jalur bus yang digunakan juga untuk mengangkut jamaah dari Musdalifah ke Mina. Sehingga busnya terhambat gitu. Nah, ini yang kemudian menyebabkan keterlambatan angkutan dari Musdalifah menuju ke Mina. Itu gambarannya Mas Werio ya, Ya, kondisi di lapangan. ya. Jadi keterlambatan jemaah pergerakan dari Musdalifah ke Mina karena tadi banyak jemaah yang berjalan kaki menuju ke itu ya, ke untuk menembak jumroh tadi Pak Subhan ya, di Ya, jalur-jalur. karena memang di Mina itu karena space-nya sangat terbatas sehingga begitu keluar tenda itu kan jalan raya, jalan yang dipakai untuk angkutan jemaah menggunakan bus-bus itu. Nah, ketika kemudian jemaah keluar itu otomatis menghambat laju bus gitu ya. Itu berentet sampai ke belakang. Nah, sehingga itu mengakibatkan eh, keterlambatan yang cukup panjang ya bagi jamaah. Ya. Ini ya masih ada yang di Musdalifah ya Pak Subhan ya, jamaah kita yang masih menunggu bus-bus begitu sekarang, sekarang siang ini. Masih ada. Sekarang ini masih proses pengangkutan ya. Dan Hmm. di Musdalifah ini kan memang tidak disediakan konsumsi ya, kecuali yang baru datang dari Arafah itu kan dibekali dengan snack itu untuk malam hari. Nah, ketika pagi hari itu sarapannya itu kan di Mina.
Nah, ketika kemudian di Musdalifah sangat terlambat, ini memang agak sangat merepotkan sehingga kami meminta bantuan berbagai pihak untuk mengirimkan logistik menuju ke Musdalifah dan kami sendiri juga mengirimkan logistik yang apa namanya yang ada di Arafah itu ya, air minum, buah-buahan dan lain sebagainya. Hmm. Tapi karena jalur-jalur untuk akses menuju ke wilayah-wilayah itu cukup sangat padat ya, bukan cukup padat, sangat padat sehingga memang agak lambat. Tapi alhamdulillah semua sudah sampai dan dari maktab-maktab yang terdekat juga kita minta untuk mengirimkan apa namanya logistiknya gitu ya. Nah, air minum sih alhamdulillah sudah tersedia semua, tinggal makan ya untuk makan. Nah, makan ini kan tidak bisa serta-merta dikirimkan, tapi kita berupaya untuk roti lah paling tidak dan sekarang ini sudah menuju ke Musdalifah dan beriringan bersamaan dengan proses pengangkutan di trip-trip akhir ini. Mudah-mudahan tidak lama lagi akan selesai dan jamaah bisa beristirahat. Iya. Perkiraan masih berapa banyak Pak yang masih berada di Musdalifah? Ya masing-masing maktab untuk maktab 1 sampai 35 itu sudah selesai ya Alhamdulillah. Nah tinggal sisanya itu masing-masing ada yang 1 kloter dan 1,5 kloter. Oh, Tapi ini berproses terus Mas Ferry ya. ya, ya. Jadi semoga semuanya berjalan lancar ya Pak Subhan ya, sehingga mereka Amin, cepat amin, terangkut. Karena saya membayangkan amin. banyak yang lansia, Risti, kemudian dengan suhu yang cukup panas misalnya ya, ini sangat Betul, betul, sangat apa mengganggu sekali untuk mereka tentunya. Tapi kondisinya memang betul, tidak bisa terhindarkan karena kemana-mana padat sudah sangat stuck sekali ya Pak Subhan. betul, betul Mas Ferry ya. Oke. Nah, Pak Subhan, fase selanjutnya kan dari Mina ke Jamarat ya, Pak Subhan ya. Nah, ini kan juga fase kritis juga nih sebetulnya, Pak Subhan. Antisipasinya bagaimana, Betul Pak, ya. supaya prosesnya berjalan lancar? Betul, ini hari ini itu hari paling kritis ya, karena setelah jemaah melakukan wukuf di Arafah 1 hari 1 malam, lalu kemudian di Musdalifah itu 1 malam. Nah, begitu tiba di Mina itu jamaah ingin segera melakukan jumroh akobah atau tawaf ifadah, salah satunya agar bisa tahalul awal dan berganti pakaian. Nah, ini memang situasi sangat kritis ya, karena dari tenda Mina menuju Jamarot ini cukup jauh. Yang terdekat saja di depan terowongan Muaisim itu sekitar 2,5 km ya. Kalau PP kan 5 kilo. Tetapi yang paling jauh dari ujung Mina Jadid ya itu 6 sampai 7 kilo. Itu kalau PP kan bisa 14 kilo gitu sampai kembali ke tenda Mina. Nah ini untuk mengantisipasi ini kami sudah siapkan kursi roda di setiap maktab dan juga di kantor misi haji yang depan terowongan Muaisim itu dan juga pihak syarikah itu menyiapkan 20 mobil golf ya untuk bisa membantu paling tidak mendekatkan jamaah ke mulut terowongan karena begitu sudah masuk terowongan tidak boleh ada angkutan apapun sampai ke Jamarot. Nah, ketika sudah masuk ke terowongan untuk menuju Jamarot. Ini kami siapkan ada 8 titik di masing-masing pos ya. Di setiap 1 kilo itu kita siapkan petugas-petugas yang berjaga di sana untuk memberikan bantuan kepada jemaah yang memerlukan. Nah, lalu kemudian di area Jamarotnya sendiri itu kami siapkan ada 10 titik ya. 5 titik di lantai 3 dan 5 titik di lantai dasar. Nah, ini untuk mengantisipasi memang ketika jamaah ada yang datang melalui jalur lain, jalur di luar jalur Asia Tenggara, itu nanti akan otomatis mengarah ke lantai dasar. Sehingga di lantai dasar ini kita siapkan petugas untuk memandu jamaah tersebut ketika tiba di area Jamarot maupun ketika hendak kembali ke tenda masing-masing, atau jamaah tersebut akan menuju ke Haram atau kembali ke hotel tempat dia tinggal yang ada di sekitar Jamarot tersebut. Ya. Iya, Pak Subhan, bagaimana dengan imbauan dari Gusman tentang badal ya? Dibadalkan saja mereka yang beresiko tinggi untuk tidak melempar jumroh. Nanti yang membadalkan adalah petugas. Nah, gimana Pak Subhan informasi dari lapangan? Nah, ini ada dua kategori yang
memang kita gencarkan untuk itu ya Mas Wiryo ya. Yang pertama adalah jemaah kita ini tahun ini ada menyelenggarakan dua skema safari wukuf. Pertama adalah safari wukuf yang biasa dilakukan ya, yang kriterianya adalah kesehatan. Yang kedua adalah safari wukuf bagi lansia dan disabilitas. Nah, lansia dan disabilitas yang dimaksud ini adalah mereka secara medis itu tidak sakit ya. Tensinya normal, gulanya normal, jantungnya normal, parunya normal dan lain sebagainya. Tetapi secara fisik dia harus memerlukan bantuan orang lain. Nah, sementara itu mereka berangkat haji tanpa ada pendamping. Nah, ini yang jumlahnya 240, ini kita safari wukufkan dan seluruh prosesi yang lain, jumrohnya, itu diwakilkan, Mas. Nah, yang kedua adalah lansia yang dengan alat bantu kursi roda, tongkat, dan ada pendampingnya. Nah, ini kita mohon untuk tetap berada di tenda saja, biarkan yang muda-muda, yang kuat-kuat, yang melakukan ibadah lontar jumroh, dan lontar jumrohnya mereka diwakilkan melalui kloternya, ya kan? Atau kalau tidak ada, maka akan diwakili oleh para petugas. Gitu. Yang sekarang kita lakukan, Mas. Iya. Kalau yang safari wukuf itu jumlahnya berapa banyak, Pak Subhan? Safari wukuf itu ada yang dari kesehatan itu 273, lalu kemudian yang kategori 2 itu 240, Mas. Jadi 240 tadi ya. 513 ya totalnya ya. Iya, iya. Nah, itu kalau yang secara kesehatan tidak memungkinkan, maka di safari wukufkan itu prosesnya bagaimana, Pak Subhan? Apakah mereka juga tetap berada di kendaraan nantinya tetap, kemudian selanjutnya nanti diwakilkan, dibadalkan, atau bagaimana, Pak Subhan? Iya betul. Jadi jemaah dengan kategori dirawat ya di rumah sakit. Lalu kemudian memungkinkan untuk di safari wukufkan, maka jemaah tersebut kita proses wukufnya dengan safari wukuf. Nah, ini kita siapkan 15 armada, 6 diantaranya itu kita peruntukkan bagi jemaah yang dalam posisi baring ya. Jadi jok-jok bisnya itu kita copot, kita ganti kasur, Mas, itu ya. Nah, lalu kemudian 9 bis lainnya itu untuk pasien duduk. Nah, jamaah ini kemudian kita berangkatkan menuju ke area wukuf di Arafah, itu pada pukul 11.30 siang kemarin. Kemudian sampai di Arafah kira-kira jam 12 dan sebentar lagi itu akan masuk waktu zuhur. Nah, setelah masuk waktu zuhur, kemudian ada prosesi ibadahnya. Setiap bus ada pembimbing ibadahnya untuk wukuf dan memandu jamaah tersebut untuk berdoa setelah melaksanakan sholat zuhur tentu secara darurat di bisnya masing-masing. Nah, setelah kira-kira 1 jam lewat, kemudian jemaah tersebut kita bawa kembali ke KKHI ya, ke klinik kesehatan haji, lalu kemudian ya, kita kembalikan ke tempatnya masing-masing. Nah, demikian juga dengan yang safari wukuf yang bukan karena medis, itu kita perlakukan yang sama. Di jam 11.30 kita berangkatkan dari hotel transitnya masing-masing, lalu kemudian setelah berhenti sejenak di Arafah untuk melaksanakan salat zuhur dan juga jamak dengan asar, lalu kemudian prosesi wukuf dibimbing oleh para pembimbing ibadahnya masing-masing, kemudian kita kembalikan ke hotel transitnya masing-masing. Itu Mas Wiryo. Iya, jadi semuanya berjalan lancar mudah-mudahan Pak Subhan ya. Alhamdulillah, kecuali yang justru yang jamaah yang besar ini hari ini di Musdalifah memang mengalami keterlambatan yang cukup panjang ya. Nah, ini mudah-mudahan segera selesai dan jamaah bisa beristirahat untuk mempersiapkan rangkaian ibadah di esok hari. Iya. Nah, rangkaian ibadah esok hari itu mulai jam berapa? Kemudian rangkaiannya apa saja, Pak? Apakah penjadwalannya juga masih tetap sama seperti tahun-tahun lalu misalnya? Betul, Mas. Jadi untuk besok tanggal 11, 12, dan juga 13 itu ibadahnya adalah mabit di Mina dan juga lontar jumlah ula, wusta dan juga akobah. Nah, ini untuk mabit saya kira kan jamaah itu ada di tenda, bisa tetap ada di tenda dan melaksanakan
ibadah-ibadah sunnah yang lainnya seperti tilawatul Quran, berzikir dan lain sebagainya. Lalu kemudian Kementerian Haji sudah menjadwalkan pergerakan jemaah haji Indonesia itu untuk melaksanakan jumroh itu pagi dan malam. Jadi pagi hari mulai jam 5 pagi sampai jam 9 itu diberikan waktu untuk jemaah haji Indonesia. Kenapa pagi? Tentu ya kita berterima kasih diberikan jadwal pagi karena memang cuaca sangat panas, diberikan pagi ini kan lumayan tuh, tidak terlalu terik gitu ya. Lalu kemudian malam hari itu mulai jam 4 sore sampai jam 12 malam, serius. Nah ini mohon para jamaah agar mematuhi jadwal ini demi keselamatan dan kesehatan jamaah sendiri. Jadi meskipun di tengah hari atau waktu zawal itu merupakan waktu afdolnya lontar jumroh, tetapi kalau itu membahayakan bagi jamaah, saya kira kita lebih memilih darul mafasid, ya, menjaga keselamatan itu lebih baik daripada kita mengambil waktu itu tetapi akan berisiko bagi keselamatan jamaah itu sendiri. Ya, jadi pada saat nanti lontar jumroh itu jadwalnya pagi dan sore hari. Ini menguntungkan untuk jamaah kita, Pak Sufan ya, karena Betul, melihat betul. cuaca. Tapi ya artinya fase fase kritisnya lebih banyak di sore menjelang malam hari ya, Pak Sufan ya, menjelang pagi ya. Ya, kalau malam sih sebenarnya untuk lontar jumroh itu asal jamaah itu tertib, insya Allah eh, kalau lokasi Jamarot itu sudah seperti area wisata, Mas Yoyo. Jadi Iya. lontar jumrohnya sudah tidak berdesak-desakan, tidak saling lempar seperti dulu karena tidak berhadapan gitu ya. Kalau dulu kan tugunya kecil, lalu kemudian lontarnya itu mutar seperti sumur itu. Jadi Iya, kalau tidak kena tugunya itu akan kena orang kena di orangnya. depannya sana gitu ya. Tapi kalau sekarang ini sudah dibikin tembok panjang, jadi sambil Iya. jalan pun insya Allah ya lebih nyaman lah gitu ya. Nah, Mhm. selain itu juga dibuat satu alur. Jadi jamaah tidak bertuburkan dengan jamaah yang datang maupun yang pergi. Jadi yang Iya. datang dan yang kembali itu dibuat jalur berbeda sehingga potensi untuk tuburukan itu sangat kecil ya. Kecuali ada yang nekat balik arah balik arah melawan arah gitu ya. Mhm. Mhm. Tapi itu sudah dijaga oleh petugas dari Arab Saudi dan juga petugas-petugas kita pada titik-titik itu kita tempatkan untuk membantu jamaah. Yang balik arah itu biasanya tidak mengetahui bahwa nanti di sebelah sana itu ada jalur kembali gitu. Jadi dia mungkin karena tidak mengetahui itu lalu kemudian dia pengen kembali melalui jalur yang sama gitu Mas. Mhm. Iya, nah kebutuhan toiletnya bagaimana Pak kemarin? Dan tentu nanti persiapan di Mina ya Pak Sufan ya. Ya betul, kalau di Arafah kemarin itu setiap maktab itu ada tambahan 10 toilet baru ya dari Mhm. toilet yang lama gitu ya. Tetapi mungkin karena setahun tidak digunakan itu ada beberapa juga toilet yang kemudian tidak lancar gitu, bahkan airnya kecil gitu ya. Mhm. Nah, ada juga toilet-toilet baru yang ketika sudah saatnya itu tidak siap untuk digunakan gitu ya. Jadi ya itu kita memang sudah beberapa kali mengingatkan kepada pihak Arab Saudi agar mempersiapkannya lebih dini gitu ya. Tapi ya Mhm. begitulah karakternya. Kalau belum mepet, belum disiapkan dan kita tidak punya waktu untuk uji coba. Jadi begitu saatnya dipakai ternyata macet, kita tidak cukup waktu untuk memperbaikinya dan waktunya sudah lewat. Nah, di Mina juga demikian, itu ada tambahan sekitar 30% lah untuk toiletnya. Tetapi pagi tadi itu agak ada hambatan air karena mendadak tiba-tiba itu ada saluran airnya terputus. Nah, kita sudah layangkan surat ke Kementerian Haji ya melalui Masyarik, melalui Syarikah agar segera diatasi karena jamaah ini nggak bisa menunggu lah kalau kalau air ini juga itu. Nah, kira-kira itu Mas hambatan di lapangan. Mhm. Mhm. Iya, tapi mudah-mudahan ya bisa semuanya cepat tertangani dari pihak masyarakatnya Amin, Pak amin, Pak Sufan amin. ya. Baik, nah kebutuhan toilet semuanya sudah. Kemudian info jamaah yang wafat kemarin katanya ada penambahan Pak Sufan. Ya, ini hari ini kita belum update lagi Mas Werio ya di Mhm. di Arafah kemarin ada sebelum wukuf itu ada 7 tambahan. Nah, lalu kemudian
saat ini kita sedang menyelesaikan proses Musdalifah, jadi belum sempat mengupdate kembali berapa angka-angkanya gitu ya. Mudah-mudahan nanti sore hari setelah selesai ini kita bisa menghitung melakukan koordinasi dengan tim kesehatan untuk mendata kembali berapa jumlah jemaah kita yang dirawat dan berapa jumlah jemaah kita yang meninggal, Mas Heri. Iya. Kalau dari petugas kita bagaimana, Pak? Semuanya sehat semuanya, Pak? Masih sehat dong, Pak ya? Ya, alhamdulillah meski Karena saya dengar petugas ini juga beberapa ada yang sakit gitu ya. Seperti Pak Supan kan ya kemarin sempat sakit juga. ya memang ini cuaca dan juga ritme pekerjaan yang kita harus menyesuaikan juga gitu Mas Wirya ya. Jadi saya juga minta teman-teman waktunya istirahat untuk tetap istirahat gitu ya. Agar stamina bisa terjaga karena ini kan baru separuh jalan untuk layanan kita sampai akhir pemulangan nanti gitu ya. Jadi kalau kemudian ada yang kurang enak badan untuk segera merujuk kepada klinik baik yang ada di sektor maupun juga di KKHI. Baik, Pak Subhan, semoga semuanya berjalan lancar, Pak Subhan ya. Petugas juga Amin, diberikan amin, amin, Mas kesehatan, Suryo, ya. termasuk Sip. juga proses seluruh ibadahnya bagi para Amin, jamaah. Terima kasih Pak amin. Subhan, tetap sehat Sama-sama. selalu Pak Subhan. Amin, Selamat amin. siang di sana, Assalamualaikum. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.